Halo mas-mas, mbak-mbak, sobat Don, berjumpa kembali di channel si Ciloro Telu. Tetap jaga kesehatan agar mani tidak encer guys. Dan siapa pelaku penculikan sabun tentaga saya ya guys? Kok mesti hilang? Heran aku. Alur cerita film kali ini bagi sobat Don yang nggak punya banyak kuota untuk melihat kontol bersayap di tetangga sebelah, atau bisa dikatakan kontol terbang. Film kali ini berjudul Jandaran The Finale, yang merupakan lanjutan dari film sebelumnya, Jandaran The Beginning. Scene diawali dengan memperlihatkan lelaki tua bernama Jan di bangku taman dan datanglah sahabatnya bernama Ken yang terlihat tua juga. Mereka berdua kembali bernostalgia dan mengingat kehidupan mereka sekaligus melanjutkan cerita dari film pertamanya. Mereka pun playback dan kembali menceritakan kehidupan mereka setelah lari dari Bangkok dan masuk ke desa Pijet. Mereka pun sampai. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu Bandera. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Si nenek yang sudah tua dan mulai sakit dan menceritakan Tuan Wisnan. Tuan Wisnan sadar bahwa Ibu Dara telah hamil di malam pertama mereka. Wisnan pun langsung memarahi si nenek. Karena kejadian itu, nenek Jan pun menyerahkan semua kekayaan keluarganya untuk Wisnan agar tetap tutup mulut tentang aib keluarganya. Jan pun tinggal dipijit untuk beberapa waktu dan terlihat menikmatinya karena di sana ia dan Ken dijamu seperti raja guys. Dan si Ken pun otongnya sering tegang karena kurang enak-enak. Ia pun meminta uang pada Jan untuk pergi memuaskan otongnya. Bersingkat cerita, Ken ke kota dan sampai ke sebuah tempat jajanan pria dan bertemu wanita malam bernama Patum yang katanya tidak ada kata tidak puas di bibir pelanggannya yang enak-enak sama dia. Dan Ken pun masuk dan mulai ngobrol dengan Patum. Usut sampai susut, ternyata adalah seorang bekas pelayan yang pernah bekerja di rumah nenek Jan. Ia menceritakan bahwa ia bersama Nona Dara saat tragedi penculikan tersebut. Namun cerita sebenarnya bahwa sebenarnya Dara pacaran sama si Jom di sebuah pondok dan akhirnya melakukan adu kelamin dengan mesra guys. Sementara si Patum diperkotek secara brutal dengan anak buah si Jom. Sedikit playback film ini, Bibi Wat ceritakan bahwa Nona Dara yang diculik dan pada malam hari ketika semua tertidur, Patum pun lari dan melaporkan hal ini kepada Pak Polisi. Mendengar hal tersebut, Ken gak jadi enak-enak sama si Patum dan memilih berikan informasi berharga ini kepada si Jan. Esokan harinya mereka pun mencari polisi yang menyelamatkan. Mereka malah bertemu seorang polisi muda gak berani yang merupakan keponakan dari si kapten tersebut. Singkat cerita, mereka diajak bertemu sang kapten yang ternyata kapten tersebut sudah pensiun dan memilih hidup menjadi petani dan akhirnya menceritakan semua kebenaran tentang cerita tersebut dan mengaku bahwa dia sangat jatuh cinta pada Nona Dara. Aduh, kasihan nih kapten. Pada pandangan pertama seperti lagu, dan ia langsung ngeremuk hatinya ketika Patum datang kepadanya dan melaporkan bahwa Nona Dara diculik oleh si Jom.
Dia pun bersama pasukannya berserta si nenek datang ke dalam hutan untuk menyelamatkan Nona Dara. Tapi ia hanya menemukan dua anak buah Jom dan Nona Dara yang tampak lemas menangis karena sudah dicerot. Inilah terungkap ternyata Jom menculik Nona Dara dengan tujuan untuk menghamili Nona Dara dan membalas kesalahan keluarganya Nona Dara yang kejam terhadap keluarganya si Jom. Lalu si Jom pun meminta penuh santun saat enak-enak dengan Nona Dara. Setelah berkencotan, Jom pun ternyata dibunuh oleh dua anak buahnya sendiri karena ingin merasakan serabi lempit Nona Dara juga. Lalu anak buahnya memperkotek Nona Dara dengan beringas. Jan pun meneteskan air mata setelah mengetahui cerita sebenarnya. Dia pun berniat bunuh diri, tapi si Ken pun berhasil menghentikan niatnya dan mereka pun langsung pulang. Singkat cerita, Jan pun menjalani hari-harinya dan bekerja sebagai pemimpin salah satu perusahaan keluarganya di Picit. Saat Ken dan Jan sedang berjalan-jalan, ia bertemu wanita cantik dan langsung jatuh cinta kepadanya. Hari-hari pun berlalu, mereka pun menikah dan memiliki anak yang diberi nama Dao. Suatu hari Bibi Wat datang ke Picit untuk menyampaikan informasi penting pada si nenek. Ternyata si Keo telah hamil setelah dicerot dengan Kejol. Namun ternyata Kejol anak hasil hubungan Belong dengan Tuan Wisnan. Atau bisa dikatakan Kejol dan Keo saudara satu batang tapi beda ibu. Hal inilah yang membuat Tuan Wisnan terpukul dan terpaksa mencari laki-laki untuk menikah. Tutupi rasa malu karena hamil di dalam, maksudnya sebelum nikah. Sedangkan di sisi lain si nenek yang sedang sekarat pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan atau menguasai hartanya dengan mengutus Jan untuk menikahi si Keo. Beberapa waktu kemudian Jan pun kembali ke kota Bangkok guna menyelesaikan misi dari neneknya. Lalu Jan bertemu dengan Tuan Wisnan dan langsung bernegosiasi untuk menikahi Keo dan mengambil alih semua hartanya. Singkat cerita, Jan pun menikahi Keo dan berhasil menguasai seluruh hartanya kembali. Jan pun mengunjungi kediaman Haishin dan ternyata Haishin sudah meninggal karena penyakit yang dideritanya selama ini. Jan pun merasa terpukul hatinya karena Haishin merupakan cinta pertamanya, guys. Kemudian Jan pun otaknya berubah 181 derajat dari cara berakalnya dan bertingkah maunya dan terkesan jahat pada semua orang, mulai dari pemaksaan berkenyotan dengan Belong dan Belong yang dimau-mau tapi nyatanya mau, itu akhirnya disantap dengan mantap oleh si Jan. Tibalah waktu dimana Keo yang hamil akhirnya melahirkan. Kata anak dari si Keo ini diberi nama oleh si Jan, yaitu nama Prey. Tapi semua orang dibuat patah hati dan bersedih karena setelah beberapa tahun ternyata Prey mengalami penyakit keterbelakangan mental. Suatu hari Tuan Wisnan yang ingin berbicara dengan si Jan pun langsung masuk ke kamar Jan dan betapa terkagetnya dia melihat Belong dan Jan sedang bercocok cerot tanam dengan cerotnya. Wisnan divonis lumpuh total dan Bibi Wat yang ikutan shock kembali ke desa Picet. Malam itu Jan bertengkar berseteru hebat dengan Belong dan marah besar karena mengetahui Belong sama sekali tidak menyukai Jan, dan yang mulai agak gile pun melampiaskan semuanya dengan memperkotek istrinya sendiri yaitu Keo. Dan setelah ngecerot Jan langsung ke kamar Tuan Wisnan dan menganiayanya. Keesokan harinya Ken yang tahu bahwa semua ini ulah si Jan mendatangi Jan dan bertengkar hebat yang berujung Ken diusir oleh si Jan. Beberapa waktu kemudian Keo pun hamil anak dari si Jan yang menyesal bertengkar dengan si Ken datang meminta maaf pada Ken dan mereka pun akhirnya kembali bersahabat bagai kepompong. Lalu ia masuk ke kamar untuk bicara dengan Belong.
Tiba-tiba dikagetkan dengan istrinya Keo yang sedang masak serabi lempit sambil digesek-gesek sama Belung. Dan di tengah perbincangan, Ken melaporkan bahwa ternyata Tuan Wisnan telah meninggal dunia. Setelah semua yang terjadi, Belung berniat meninggalkan kota Bangkok dan semua kenangan tentang Tuan Wisnan. Selepas kepergian Belung tanpa diduga, Keo yang ternyata sedang mengandung anak dari si Jan terjun bebas bunuh diri dengan bersumpah tidak akan memberikan Jan keturunan, dan harapan Jan pun pupus. Cerita scene berpindah ke masa tua mereka dan terlihat bahwa Ken sudah memiliki seorang cucu dan menghampirinya untuk diajak ke rumah anaknya di Amerika. Dia pun pergi meninggalkan Jan sendirian di taman tanpa teman. Film pun selesai dan taman. Maaf guys, maksud Don tamat. Kisah yang tragis dan mengejutkan.